Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ini melanjutkan buku kemarin yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Kalau hari ini kita meresensi buku Good Dinar, ya, ditulis oleh Lutfi Hamidi, ya, tentang uang emas. Nah, ini buku yang diterbitkan oleh mana ini? Abdi Publishing, ya, tahun 2007. Ini sudah lama tetapi semakin aktual. Justru kalau dulu masih dalam gagasan karena uang emas problemnya adalah bagaimana cara pembawaannya. Tapi sekarang sudah online, justru ini menjadi menarik untuk kita terapkan karena segalanya serba online transaction, ya. Jadi emas hanya sebagai cadangan dalam sebuah akun, kemudian ditransaksikan dalam bentuk online. Jadi kalau ini kan dalam bentuk dinar mungkin sulit, tapi kalau setelah saya baca-baca ini bisa diterapkan masa kini ketika sudah di online kan. Jadi Mas, kenapa ini menarik? Karena memang emas memiliki standar stabilitas yang sangat stabil dibandingkan fiat money manapun. Ya, dolar yang dikatakan stabil saja tetap tidak stabil dibandingkan dengan emas. Gitu. Artinya bahwa berapapun kita punya simpanan dolar, maka akan tergerus oleh waktu, menurun nilainya. Tapi kalau emas, seberapapun kita memiliki uang emas, maka akan stabil. Nah, itulah kenapa ini ditulis dengan judul Gold Dinar. Artinya uang emas sebagai alat transaksi. Nah, itu yang perlu kita apresiasi Mas Lutfi ini. Nah, kenapa sangat penting? Karena sekarang didukung oleh teknologi transaksional, ya, walaupun emas itu dulu dikantongi, tapi sekarang emas ditransaksikan lewat online. Nah, ini kan sudah menjadi bagian dari emas sebagai alat tukar. Nah, walaupun ini diberi nama dinar, ya, tapi kalau saya masih konsisten tidak harus diberi nama dinar, tapi diberi nama good money. Tapi buku ini tetap bagus dibaca untuk sebagai referensi bagaimana emas menjadi alat transaksi dari masa ke masa tetap stabil, tidak terjadi penurunan nilai, gitu ya. Baik, kami bacakan daftar isinya supaya para pemirsa tahu isinya di dalam buku yang ditulis oleh saudara Lutfi Hamidi ini. Yang pertama adalah menyurutnya perdagangan antar negara. Yang kedua, fiat money atau emas. Yang ketiga, rapuhnya dolar kami. Yang keempat, good dinar dan fungsi uang universal. Bab 5, good dinar dan perdagangan internasional. Yang keenam, landscape moneter masa depan, kembali ke emas. Dan yang ketujuh, dari mana mulai. Nah, ini yang memang agak repot. Yang kedelapan, reformasi moneter belum tertutup. Nah, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk moneter revolution dari fiat money menjadi goods money, gitu ya. Nah, inilah yang harus kita usahakan, gitu. Nah, ini tahun 2007 sudah ditulis.
Kenapa perdagangan antar negara umat muslim ini surut ya? Ini dikarenakan nilai mata uangnya juga ikut surut. Nah, itulah yang katakan kita memiliki tabungan malah tabungannya menyusut. Nah, dan keunikan Indonesia ya, sumber daya melimpah, kenapa perdagangan lemah? Nah, ini yang malah aneh. Indonesia itu sumber emasnya banyak, itu misalnya emas sebagai alat tukar kan malah mungkin melimpah. Kalau kita membaca sejarah merkantilisme, negara-negara Eropa datang ke berbagai negara itu hanya untuk memburu emas. Nah, itu karena semakin memiliki emas, semakin makmur negara tersebut. Nah, ternyata sampai sekarang pun negara-negara maju, negara-negara besar, negara-negara kaya juga menambang emas dari berbagai negara. Nah, itu artinya emas sebagai kepemilikan kekayaan yang cukup besar. Nah, apabila emas sebagai alat tukar kan otomatis dia melimpah alat tukarnya. Dan alat tukar itu sesuai dengan nilai intrinsiknya. Nah, kalau mata uang kertas intrinsiknya rendah. Dan kenapa dulu pernah ada sejarah uang itu jadikan layang-layang, jadikan wallpaper gitu kan, jadikan mainan, itu kan karena melimpahnya uang kertas sehingga tidak punya daya beli. Nah, seperti kemarin saya lihat YouTube, emas itu dibeli dengan uang tapi uangnya itu karungan. Nah, ini kan aneh. Malah justru uang kertas tidak efisien, tidak efektif dan tidak aksesibel. Kalau emas malah lebih efisien, lebih efektif dan lebih aksesibel karena dengan metode teknologi transaction itu. Nah, maka fiat money atau emas ya kalau teknologi sudah memenuhi ya jelas emas karena sama-sama tidak ditaruh di dalam dompet. Nah, tapi nilai mata uangnya jelas stabil emas. Nah, itulah kenapa kita perlu kembali kepada emas. Ya, kalau dulu orang menganggap bahwa emas tidak efektif di dalam pembawaan, di dalam penyimpanan, di dalam transaksi. Tapi sekarang sama-sama uang, emas lebih efektif, sama-sama tidak menggunakan fisik, tapi hanya alat transaksi secara digital. Nah, maka ini saatnya kembali kepada emas. Nah, itulah uang dari masa ke masa ya. Dulu pernah jaya menggunakan gold money, maka bisa saja ke depan menggunakan goods money dengan teknologi transaksi yang memadai. Karena dinar memiliki fungsi uang yang universal. Satu, uang penyimpan nilai. Kalau fiat money sudah tidak menjadi penyimpan nilai, malah justru kita menyimpan fiat money meskipun dengan bunga berapapun tetap akan menjadi surut nilai uangnya. Kemudian antar negara berbeda nilai. Ini juga terjadi perdagangan uang. Nah, kalau emas mungkin lebih tidak terjadi friksional antar mata uang sehingga nilai uang itu sama di seluruh dunia gitu. Nah, inilah fungsi goods money untuk masa depan. Nah, bukti empiris bahwa beberapa nilai uang fiat itu menjadi tidak stabil sehingga negara tersebut menjadi surut pertumbuhan ekonominya. Uangnya semakin banyak tapi nilainya semakin turun. Nah, ini kan bahwa banyaknya uang tidak menunjukkan banyaknya kekayaan. Tapi kalau dengan goods money, banyaknya uang ya semakin banyak kekayaan. Jadi masa merkantilis bisa tumbuh kembali
bahwa kemakmuran itu ditunjukkan dengan banyaknya emas yang dimiliki. Apalagi emas menjadi bukti dari masa ke masa memiliki nilai yang stabil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di dalam resensi buku hari ini. Mudah-mudahan Goods Money ini bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.